dapat gambar ini dari internet ya. Nah, kalau kalian lihat ini kan gambar nozzle dari bensin ya. Kalau kita mau ngisi bensin kan biasanya ada seperti ini yang memasukkan bensin ke kendaraan kita. Nah, tapi dia yang keluar dari sini diilustrasikan bukan bensin tetapi tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena sekarang mau diusahakan ya, banyak negara mengusahakan agar kendaraan bermotor itu tidak memakai fosil lagi, ataupun misalnya kalaupun memakai fosil dibatasi, diusahakan untuk memakai bahan yang renewable ya, berkesinambungan ya, bahan yang berkesinambungan. Nah, jadi makanya di sini bioetanol itu sebenarnya masa depan itu diharapkan juga sebagai salah satu bahan bakar pengganti bensin ya. Nah, si bioetanol ini bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya itu dengan proses fermentasi gula. Jadi apapun tanaman yang bisa menghasilkan gula, nah dalam hal ini misalnya ada tanaman yang bisa menghasilkan karbohidrat ya. Nah, berarti kita bisa menggunakannya menjadi bisa mengubahnya menjadi bioetanol. Karena di sini kan bioetanol itu ya dihasilkan dari proses fermentasi gula. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan gula? Kita mendapatkan gula dari karbohidrat. Jadi kalau kalian misalnya mau mengadakan penelitian, mau membuat bioetanol gitu, kalian survei di daerah kalian gitu. Tanaman apa sih yang bisa menghasilkan karbohidrat? Nah, berarti kalau bisa tanaman itu menghasilkan karbohidrat, bisa kita ekstrak karbohidratnya, berarti kita bisa ubah si karbohidrat itu menjadi gula, dan otomatis dari gula bisa menjadi etanol. Nah, selain itu ada juga proses kimia ya, yaitu kalau kita mereaksikan etilen dengan uap, itu juga bisa menghasilkan bioetanol ya, bisa menghasilkan bioetanol. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Kalau kalian lihat kan ini gambarnya gambar apa ini? Gambar gandum ya. Gandum. Nah, berarti sumber utama bioetanol itu adalah gula, ya kan? Berarti gula ini bisa kita ambil dari tanaman-tanaman gandum, tanaman-tanaman energi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau perhatikan baik-baik, seperti tebu itu sebenarnya bisa jadi sumber bioetanol ya, karena dari tebu bisa ada gula. Nah, dari gula bisa jadi bioetanol ya. Ini intinya kalau kalian mau PKM gitu ya, atau mau penelitian, nah saya mau mencarilah alternatif energi ya dari bioetanol. Nah, jadi alternatif energi dari bioetanol itu jadi kalian survei di daerah kalian, misalnya di daerah kalian apa sih yang jadi sumber karbohidrat. Nah, misalnya kalau di kampung saya ada jagung. Nah, jagung salah satunya. Nah, ubi, bisa nggak ubi? Nah, ubi pun bisa. Nah, atau misalnya batang-batang pohon yang bisa ada menghasilkan karbohidrat. Ya, pokoknya setiap tanaman energi ya, tanaman yang bisa diubah jadi tepung, itu berarti bisa jadi sumber bioetanol ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang sudah pakai itu tanaman energi itu biasanya contohnya adalah jagung ya, sorghum ya, sorghum itu di daerah-daerah luar, miscanthus, gandum, willow. Nah, ini yang gambar yang ini willow. Ya, willow ini bisa kita ambil karbohidratnya sehingga kita bisa ubah menjadi bioetanol, atau rumput kenari atau artichok. Ya, artichok itu kan dia seperti sayur, tetapi sayurnya ada tepung-tepungannya. Nah, jadi makanya bisa kita pakai sebagai sumber bioetanol. Saya ada gambar nih, banyak gambar cantik-cantik gambarnya kan. Nah, inilah
Nah, ini kan tanaman energi semua ini sorghum ya kan. Nah, ini jagung-jagungan, ini gandum ya kan. Jagung pun ada macam-macam jagungnya ini kan. Nah, tapi sekarang yang perlu dipikirkan lagi, jangan pula gara-gara kita mau menggunakan tanaman-tanaman seperti ini menjadi sumber energi, jadinya orang kelaparan. Nah, jadi makanya kalau kita melakukan penelitian, bagaimana gitu ya, kita mau mencari sumber bioetanol, gitu ya. Nah, tapi sumber bioetanol tuh jangan sampai jadinya bersaing antara memenuhi kebutuhan energi dengan kebutuhan pangan. Nah, seperti makanya sekarang kan kita kenapa sekarang langka minyak makan langka nggak sekarang? Kalau kalian misalnya ke supermarket susah nggak cari minyak makan? Susah, Bu. Iya, Bu. Mahal. Susah dan mahal. Kenapa susah dan mahal? Karena minyak sawit dipakai menjadi biodiesel. Nah, jadi ada persaingan antara pemenuhan kebutuhan energi dengan pangan. Nah, sebaiknya makanya ada diversifikasi ya, jangan maksudnya melulu jadi diusahakan cari sumbernya yang bukan sumber makanan ya. Nah, tapi ini contoh-contoh yang di sini ini masih sumber makanan. Jadi kemungkinan misalnya jadinya nanti kalau misalnya kita ubah semua jagung jadi bioetanol, jadinya mungkin ternak kekurangan makanan karena biasanya makan jagung itu kan ternak ya. Jadi bagaimana kalau nanti ayam jadi harga ayam jadi mahal ya karena susah mencari pakan ternaknya. Nah, jadi makanya ketika kita mau berpikir lagi melakukan penelitian ya. Nah, memang ini semua yang digambar ini semua dia sumber bioetanol. Tapi dia juga sumber karbohidrat manusia atau ternak ya. Jadi kita harus pikirkan lagi, mungkin di daerah kalian ada yang tepung-tepungan ya, tanaman tepung-tepungan ya yang dia tidak dimakan manusia tetapi bisa kalian pakai sebagai bioetanol, sumber bioetanol ya. Nah, ini sekedar kontemplasi gitu ya. Karena kita kan kalian sudah tingkat air gitu ya. Perlu belajar bagaimana cara meneliti seperti itu. Oke. Nah, ini gambar apa yang kalian lihat ini? Sampah. Sampah, Bu. Nah, sekarang juga ada penelitian ya. Sampah ini ya, limbah padatnya ini ternyata bisa juga dikonversi menjadi etanol. Ya, limbah-limbah padat ini. Nah, jadi makanya kalau hal-hal seperti ini, kalau saya rasa bagus ya, bagus karena kan sampah susah sekarang penanganan sampah. Alangkah baiknya kalau sampah-sampah yang sebenarnya tadinya dibuang, nah bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang bisa digunakan lagi. Nah, makanya di sini contohnya bisa sebagai bahan bakar etanol. Jadi dikonversi. Nah, sampah ini mungkin dipisahkan. Kalau ada sampah-sampah organik, nah sampah organiknya itu yang difermentasi, nah, sehingga bisa dijadikan diubah menjadi bioetanol. Ya. Jadi ini ada beberapa penelitian seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya etanol itu seperti apa? Nah, etanol itu kan bagian keluarga dari alkohol, ya. Jadi makanya di sini ada OH, ya. Karena etanol, nah etanol gitu ya, itu berarti dia ada 2 C-nya. Nah, ada 2 C-nya. Jadi etanol itu nama lainnya kita sebut juga sebagai etil alkohol. Etil alkohol dan ini dia struktur kimianya. Ya, nah struktur kimianya. Nah, jadi bagaimana karakteristik etanol itu? Karakteristiknya itu biasanya etanol itu tidak berwarna, cairan yang tidak berwarna, jadi tidak ada warnanya. Nah, kenapa orang tertarik memakai etanol sebagai sumber energi? Karena etanol itu biodegradable. Ya, biodegradable berarti kalau misalnya terbuang dia di lingkungan, itu lingkungan bisa mencernanya. Ya, lain dengan misalnya kayak minyak bumi, gitu ya. Kalau minyak bumi dia spill, ya,
tercemar di laut gitu misalnya, dia bisa berbahaya. Nah, seperti tahun 2013 apa 2012 gitu ya. Nah, ada kejadian, ada namanya satu perusahaan namanya British Petroleum ya. Nah, British Petroleum ini ada kilang minyaknya di Gulf of Mexico, di Teluk Meksiko. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba terjadi ledakan, ya, sehingga ada banyak minyak yang tertumpah di laut, ya, banyak minyak yang tertumpah di laut. Nah, ketika itu terjadi selama 2 tahun, tidak boleh kita memakan ikan-ikan yang berasal dari Teluk Meksiko. Nah, kenapa? Karena berarti sudah terjadi pencemaran, ya, sudah terjadi pencemaran. Nah, makanya ini salah satu kelebihan dari bioetanol itu dia biodegradable. Jadi kalaupun misalnya terjadi spill, nah dia itu bisa cepat pulih lingkungan. Nah, toksisitasnya juga lebih rendah dibandingkan bensin. Jadi kalau bensin itu, kalau kalian misalnya tahu itu bensin dia ada bensin itu ada salah satu sisi tidak baiknya, dia itu beracun. Jadi makanya kita harus hati-hati kalau misalnya orang-orang yang bekerja di pom bensin itu harus berhati-hati. Mungkin sebenarnya mereka wajib memakai masker. Kenapa? Karena kalau menghirup uap dari bensin itu karsinogenik, ya, karsinogenik. Jadi tidak sehat, toksisitasnya tinggi. Ya. Nah, sekarang berarti etanol itu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu adalah etanol itu dibakar, ya, menjadi bahan bakar. Nah, dia menghasilkan karbon dioksida dan air. Ya, menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, ini si etanol ini dia bahan bakarnya beroktan tinggi. Beroktan tinggi. Nah, karena dia beroktan tinggi, banyak juga sekarang penggunaannya sebagai pengganti PB. Jadi kalau kalian harus hati-hati di bensin kita itu dipakai ada PB, ya, PB supaya pembakarannya itu sempurna. Nah, jadi tapi PB itu beracun, plumbum, timbal ini beracun. Nah, karena timbal ini beracun, banyak juga negara tidak mengizinkan lagi memakai PB pada bahan bakar, pada bensin. Nah, karena itu dipakai etanol sehingga tingkat toksisitasnya tidak setinggi bensin biasa. Nah, sekarang campuran. Jadi ada juga ide beberapa peneliti bahwa misalnya agar mengurangi konsumsi bensin, bensin tidak dipakai sebanyak mungkin, ya, fosil energi. Nah, jadi dicampur etanol dengan bensin itu. Nah, dicampur itu jadi berarti si etanol ini seperti oktan dia sifatnya. Jadi seperti memicu supaya bensin itu ada pembakaran sempurna. Nah, kenapa kita mau bensin kita mengalami pembakaran sempurna? Karena kalau misalnya pembakaran sempurna itu terjadi pada bahan bakar kendaraan kita, itu polusi atau emisi udara yang tidak bagus itu berkurang. Ya. Nah, kalau pembakaran sempurna itu kan misalnya kalau ada bensin bakar sempurna, dia itu menghasilkan CO2 dan H2O, ya kan? Tapi kalau misalnya pembakarannya tidak sempurna, dia menghasilkan karbon monoksida. Nah, karbon monoksida itu yang beracun, yang kalau misalnya terhirup kita bisa mati, ya. Nah, makanya banyak peneliti itu berusaha meneliti bagaimana supaya bensin yang dipakai itu mengalami pembakaran sempurna. Nah, jadi tahap pertama penggunaan etanol ini adalah dicampur dengan minyak fosil, ya, supaya minyak fosil kita itu tidak terlalu banyak digunakan dan juga dia ketika dimasukkan ke dalam mesin mengalami pembakaran yang sempurna. Nah, sekarang berarti etanol as a biofuel. Jadi etanol sebagai bahan bakar bio, ya. Nah, ini sudah mulai banyak
di luar negeri, ya, seperti di Amerika Serikat. Nah, bagaimana proses mereka menjualnya? Nah, biasanya mereka tidak 100% tentunya etanol, karena kalau 100% etanol juga mesin-mesin nantinya harus diganti semua. Nah, jadi bagaimana mereka mau mengurangi penggunaan energi fosil tanpa mungkin membebani orang dengan mengganti mesin. Bentar ya, saya permisi. Ya, saya minta maaf ya. Oke. Nah, jadi di Amerika Serikat banyak digunakan, ya, sudah mulai digunakan. Nah, campuran, dan biasanya campurannya bagaimana? Nah, campurannya itu ditulisnya E10, ya, E10. Nah, E10 itu seperti apa? E10 itu 10 ini artinya ada 10% etanol, nah 90% bensin. Berarti 90% itu fosil, ya, bahan bakar fosil. Nah, kalau misalnya kita memakai E10 seperti ini, ya, kita belum perlu memodifikasi mesin yang kita pakai. Jadi kalau kita punya bensin, kita punya mobil, nah kita tidak perlu mengganti mobil kita, ya. Lain kalau dengan misalnya sekarang kalau kalian ada dengar istilah mobil Tesla gitu ya, mobil listrik. Nah, kalau mobil listrik itu kan berbeda sama sekali, berbeda mesinnya dengan mobil yang kita gunakan sekarang. Nah, tapi kalau misalnya kita gunakan campuran seperti ini, ya, kita tidak perlu mengganti mobil kita, ya, tidak perlu dimodifikasi mesinnya, tetapi kita juga berusaha tahap demi sedikit mengurangi ketergantungan kita kepada fosil, energi fosil, ya. Nah, karena itu kalau misalnya kita mau makin kurangin, misalnya kita mau pakai 85% etanol, nah disinilah harus sudah dimodifikasi mesin, ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan E85, yang berarti mayoritas dari ya bensin yang digunakan adalah etanol, ya. Jadi fosilnya itu hanya 15%. Nah, di sini harus dimodifikasi mesinnya, ya, harus dimodifikasi mesinnya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa definisi, ya. E ini menggambarkan berapa persen kita memakai etanol. Nah, jadi persentase bahan bakar etanol dalam campuran volume. Nah, makanya E85 ini berarti 85% yang kita gunakan itu adalah etanol. 15% adalah bensin atau yang dari bahan bakar fosil. Sekarang campuran etanol rendah itu definisinya adalah E5 sampai E25. Nah, inilah yang paling yang rendah. Nah, yang paling sering sekarang digunakan secara komersil adalah E10. Jadi 10% etanol, berarti 90% bensin atau minyak fosil, ya, bahan bakar fosil. Nah, jadi apa keuntungan bioetanol? Tentunya kalau kita mulai kita mau menggantikan, kenapa kita harus gantikan, gitu ya? Nah, keuntungannya itu pertama, ya, si bioetanol ini dia bahan renewable, ya, bahan yang renewable, yang berarti sepanjang ada tanaman yang bisa menghasilkan gula, berarti bioetanol itu ada. Beda dengan misalnya kalau bensin, habis dia sumber dayanya, ya, kita harus tunggu 1000 tahun lagi baru ada, ya. Nah, karena dia kan dari fosil-fosil gitu ya, berubah jadi minyak bumi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bioetanol ini
Sepanjang ada tanaman, ya, tanaman yang bisa menghasilkan gula, bisa bioetanol dihasilkan. Ya. Jadi makanya keuntungan bioetanol itu bukan dari sumber daya yang terbatas. Nah, contohnya kita sekarang di Indonesia. Dulu mungkin tahun 70-an, ya, nah, tahun 80-an Indonesia itu masih masuk negara OPEC, ya, masih mengekspor minyak. Sekarang tidak, sudah keluar. Kenapa? Karena tadinya seperti di Riau kan ya, banyak minyak bumi. Ya, tapi sekarang nggak ada lagi. Kalaupun ada sedikit ya. Nah, sudah mulai dieksplor memang di laut-laut. Ya, mulai dieksplor minyak bumi yang di laut ya, di Laut Jawa gitu sudah mulai dieksplor. Tetapi lebih mahal proses pengambilan minyak buminya. Jadi lebih baik kalau kita sebagai bangsa, nah kita carilah bahan bakar alternatif selain fosil, ya, selain fosil. Nah, jadi kalau saya rasa kalianlah sebagai pemuda-pemudi masa depan ya, mulai berpikir ya, walaupun kalian pendidikan IPA gitu kan ya, kalian nggak tahu bisa aja nanti kalian dapat kerjanya di industri gitu misalnya. Nah, jadi mulai kalian berpikir penelitian-penelitian atau bahan-bahan yang bisa kita gunakan sebagai energi terbarukan, ya. Ini istilahnya energi terbarukan. Oke, nah, manfaat lainnya apa? Manfaat lainnya adalah emisi gas rumah kaca. Nah, berarti karena kalau memakai bioetanol itu seperti tadi yang saya sudah jelaskan, ada pembakaran sempurna. Nah, berarti emisi gas mobil itu berkurang. Ya, emisi gas mobil. Nah, jadi kalau ada pembakaran sempurna, otomatis mungkin kadar CO ya yang dikeluarkan dari mobil itu mungkin berkurang. Ya, nah, jadi makanya manfaat pertama itu ya, manfaat pertama berarti si etanol, bioetanol ini dia bahannya itu adalah bahan yang renewable. Nah, itu pertama. Yang kedua, berarti dari segi lingkungan, emisi-emisi gasnya itu akan berkurang. Ya. Nah, sekarang kita lihat di beberapa negara. Nah, apa fungsinya mencampur bioetanol dengan bensin? Nah, fungsinya itu pertama memperpanjang umur pasokan minyak yang berkurang. Ya. Memperpanjang umur pasokan minyak yang berkurang. Nah, jadi makanya kalau misalnya negara-negara yang negara-negara Eropa gitu ya, nah seperti Inggris gitu, Jerman, mereka itu kan tidak ada sumber daya alamnya ya, tidak ada sumber daya alamnya. Nah, jadi mereka negara-negara seperti mereka itu berusaha sekali untuk mengurangi ketergantungan kepada minyak bumi gitu ya. Jadi makanya mereka campur dengan bioetanol ya. Jadi kalaupun ada sumber mereka, jadi mereka lebih tidak takut sumber alam mereka itu cepat habis ya. Jadi mereka berusaha mengurangi ketergantungan gitu ya. Karena kalau misalnya suatu negara bergantung kepada sumber daya negara lain kan itu yang sering tidak apa gitu ya, tidak bagus gitu ya. Nah, jadi makanya mencampur bioetanol itu ada kaitannya juga dengan kesejahteraan suatu negara gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ekonomi pedesaan? Ya, ekonomi pedesaan. Nah, jadi kalau kita misalnya memakai bioetanol, nah biasanya kan yang menanam pertanian itu ada di pedesaan, ya kan? Pertanian itu ada di pedesaan. Nah, jadi kalau misalnya kita berusaha mengembangkan bioetanol ini, nah otomatis ekonomi para petani itu juga bisa dikembangkan. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, berarti kalau misalnya dipakai bioetanol itu berarti kan bioetanol itu biodegradable, berarti kan lingkungan ya, lingkungan itu juga tidak terlalu terpolusi gitu, berkurangnya polusi ya. Jadi dia tidak terlalu tinggi tingkat racunnya seperti bahan bakar fosil ya.
lebih rendah tingkat toksisitasnya. Jadi makanya di sini dengan menggunakan bioetanol, tadi saya sudah bilang karbon monoksida itu berkurang. Nah, karena karbon monoksida berkurang, kualitas udara juga membaik. Selain itu, kalau campuran masih belum murni dia bioetanol, memang campuran itu berarti kendaraan yang kita pakai sekarang masih bisa kita gunakan. Kita belum harus mengganti mobil kita dengan mesin yang lain, gitu ya. Nah, kecuali misalnya kita mau pakai mobil listrik. Nah, mobil listrik itu juga kita bisa gunakan bioetanol. Tapi caranya bagaimana? Jadi bioetanol ini kita ubah menjadi hidrogen, gas hidrogen. Nah, gas hidrogen itu yang dipakai sebagai listrik untuk kendaraan listrik, ya. Nah, jadi tapi kalau kita memakai bioetanol sebagai bahan bakar dengan metode listrik, ya, nah berarti kan mesin dari semua kendaraan kita yang sekarang nggak bisa kita pakai lagi, ya. Tapi kalau campuran masih kita campur dengan bahan bakar fosil, kita masih bisa gunakan mesin-mesin yang sekarang. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu. Oh ya. Tadi kan sudah ada penjelasan mengenai manfaat dan keunggulan dari bioetanol. Jadi kalau untuk kelemahan dari bioetanol itu sendiri apa ya, Bu? Kelemahan bioetanol itu prosesnya lebih mahal ya tentunya. Sedikit lebih mahal ya. Karena dia proses kimia. Kalau misalnya fosil, ya kan? Nah, fosil itu kan dia kita masih bisa lebih murah kalau kita menggali. Dan itu satu, sedikit lebih mahal. Nah, yang kedua itu mungkin kalau kita mau pakai bioetanol 100% belum bisa. Ya, kenapa? Karena kalau kita mau memakai bioetanol 100%, nah dia itu kita harus ganti semua mesin mobil kita. Kalau sekarang kalau dicampur masih dengan bensin, kita belum harus ganti bensinnya. Ya, jadi kelemahannya masih itu, dan itu jadi satu mungkin proses pembuatannya sedikit lebih mahal. Kedua, kalau kita memakainya lebih tinggi persentasenya atau sampai 100% bioetanol, kita harus modifikasi semua mesin kendaraan kita. Ketiga, nah kita harus usahakan jangan memakai tanaman pangan. Ya, karena sejauh ini bioetanol yang dihasilkan itu masih dari tanaman pangan. Ya. Nah, tanaman pangan seperti jagung. Nah, kalau misalnya kalian baca berita itu tahun 2013, 2012 itu sempat di Amerika jagung itu mahal. Nah, kenapa jagung mahal? Ya sama seperti keadaan kita sekarang, minyak makan mahal karena minyak kelapa sawit dijadikan biodiesel. Nah, kalau di Amerika sewaktu itu jagung dijadikan bioetanol sehingga mahal, jadinya para peternak ya, kalau di Amerika itu kan ada rancher, mereka mempunyai peternakan sapi. Nah, mereka bukan peternakan ayam begitu ya. Mereka kewalahan karena pakannya jadi susah mendapatkannya. Nah, jadi itu hal yang makanya saya dari tadi sebutkan ke kalian. Nah, kalian sebagai generasi muda coba cari bahan-bahan ya. Apakah ada tanaman yang bisa menghasilkan tepung, tetapi kita sebagai manusia tidak pernah memakannya. Jadi kita tidak mengganggu. Jadi jangan lagi, maksudnya kalau kalian mau meneliti bioetanol, jangan lagi pakai misalnya jagung. Nah, jangan lagi pakai gandum gitu. Karena itu semua adalah yang manusia makan gitu ya. Nah, jadi cari bahan bioetanol yang mungkin manusia tidak perlu makan. Oke. Nah, sekarang ini berarti kalau ini 5% ya dicampur dengan bahan bakar konvensional, dia tanpa perlu modifikasi mesin. Nah, jadi tadi Mutiara bertanya apa kekurangannya? Ya, salah satu kekurangannya berarti kalau kita perbanyak bioetanolnya, mesin harus kita modifikasi, berarti otomatis ya
mesin-mesin yang ada sekarang ini nggak bisa kita pakai, ya. Nah, itulah salah satu kekurangan bioetanol. Nah, sekarang kalau masih bagaimana sebenarnya produksi bioetanol itu? Jadi bioetanol itu diproduksi dengan metode yang kita sebut sebagai fermentasi. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita berusaha mendapatkan gula, tepung-tepungan, ya. Nah, dari tepung-tepungan itu kita fermentasi, kita dapatlah bioetanol. Nah, kalau kondisinya masih persentase rendah, proses distribusinya itu masih bisa menggunakan fasilitas bensin, ya, atau sistem transportasi yang lain. Tapi kalau nanti semakin tinggi kita buat presentasinya, berarti kita mobil yang kita pakai sekarang ini kita harus modifikasi sesuai dengan kondisi bioetanol. Tapi itu mungkin kan masih jangka panjang, masih harus penelitian lebih jauh. Ya. Nah, sekarang berarti kita lihat bagaimana prosesnya. Jadi prosesnya itu pertama ada biomasa, ya, biomasa itu berarti tanaman energi, itu tanaman yang ada mengandung gula, ya. Nah, dilakukan proses hidrolisis. Nah, sesudah proses hidrolisis, berarti kan dari proses hidrolisis itu si biomasa itu diperkecil. Nah, sesudah diperkecil ukurannya itu, nah, dilakukanlah fermentasi. Nah, sesudah fermentasi gula ini, nah, itulah yang didapat si bioetanol ini. Nah, biomasa ini apa aja komponennya? Nah, komponennya itu adalah selulosa hemi, dan lignin. Ya, jadi ini ada tiga komponen, selulosa hemi, dan lignin. Ya, jadi selulosa hemi, dan lignin. Oke, nah berarti pertama kita harus ubah biomasa menjadi gula. Ya, jadi berarti tanaman itu pertama harus kita ubah dulu jadi gula. Misalnya kalau ada jagung, nah bagaimana bulir-bulir jagung itu bisa kita ubah menjadi gula. Nah, biasanya dipakailah asam atau enzim. Ya, jadi misalnya jagung itu kan bulir atau padi itu bulir. Nah, bulir ini supaya kita bisa ambil gulanya, kita harus campur dengan asam atau enzim. Nah, apa fungsi asam atau enzim? Fungsi asam atau enzim ini adalah supaya bulir itu yang tadinya besar bisa kita perkecil ukurannya. Nah, sesudah kita perkecil ukurannya, berarti struktur-strukturnya itu tadi pun bisa dibuka gitu ya, maksudnya dihancurkan. Sehingga yang tadi tiga itu, yang selulosa, hemiselulosa, dan lignin itu bisa akhirnya ada dalam campuran si biomasa dan asam atau enzim tadi. Ya, jadi makanya pertama itu ada biomasa kita itu kita ubah menjadi gula dengan campuran asam atau enzim. Nah, jadi berarti apa yang terjadi? Berarti yang terjadi itu bagian selulosa dengan selulosa hemi itu dipecah, ya kan, memakai asam atau enzim, atau dihidrolisis istilahnya. Jadi proses dengan enzim atau asam ini adalah proses hidrolisis, ya, hidrolisis dari si biomasa tadi. Ya, jadi kalau kalian lihat nih kan ada bulir-bulir seperti ini. Nah, bulir-bulirnya ini kita campur dengan enzim atau kita campur dengan asam supaya akhirnya kita dapat tepung itu ya, tepung. Nah, tepungnya itulah gulanya itu. Nah, dari tepung itu baru bisa kita fermentasi untuk mendapatkan bioetanol. Oke. Nah, sekarang ada istilahnya proses ekstraksi gula, ya. Biomasa
Hidrolisis memakai asam atau enzim. Nah, di sini ada lignin. Nah, lignin itu serat, ya, lignin itu serat-seratnya. Nah, ternyata dalam proses kita mau menghasilkan bioetanol, kita bisa menghemat bahan bakar juga. Menghemat bahan bakarnya bagaimana? Si lignin ini, ya, berarti serat-seratnya itu bisa dijadikan bahan bakar untuk boiler pada pabriknya. Nah, jadi kalau kalian misalnya perhatikan, hal seperti ini juga terjadi pada pabrik kelapa sawit. Nah, pabrik kelapa sawit itu mereka misalnya kalau kalian pergi ke Kim gitu ya, ke kawasan industri, bukan ke Kim, ke daerah pabrik sana, pabrik kelapa sawit ya, di daerah mana itu saya lupa, pokoknya adalah sekitar daerah Kim sana ya. Nah, mereka itu kebanyakan tidak berlangganan ke PLN. Kenapa mereka tidak berlangganan ke PLN? Karena serat-serat sisa-sisa dari kelapa sawit itu mereka bisa gunakan sebagai bahan bakar boiler. Nah, jadi mereka sustainable. Kenapa sustainable? Karena limbah-limbah mereka itu pun bisa jadi bahan bakar untuk mereka memproduksi si minyak kelapa. Nah, minyak kelapa sawit. Nah, ini si bioetanol ini pun seperti itu. Ketika kita mengubah biomasa menjadi tepung tadi, ya kan? Ketika mau mengambil gulanya itu tadi, ada serat-seratnya itu. Serat-seratnya itu bisa dipakai sebagai bahan bakar boiler. Jadi makanya semuanya serba sustainable. Nah, hal-hal seperti ini yang harus mulai kita pikirkan juga dalam semakin sekarang ya, karena kita mau mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil. Nah, ini pabrik-pabrik seperti ini mereka sudah mulai mengurangi ketergantungan mereka. Nah, sekarang ada tiga macam proses hidrolisis ini. Pertama dia hidrolisis asam pekat, ya. Kedua dia hidrolisis asam encer. Nah, ketiga dia menggunakan enzim hidrolisisnya, ya. Jadi asam pekat, asam encer dan enzim. Nah, bagaimana proses hidrolisis asam pekat ini? Nah, ini metode ya. Jadi metode. Jadi si gula tadi itu, ya, si biomasa tadi itu ditambahkan asam sulfat yang 70%, 70 ke 77% asam sulfat. Jadi ini pekat asam sulfatnya. Nah, si biomasa itu harus sudah dikeringkan sampai hanya mempunyai kadar air 10%. Ya. Kadar air 10%. Nah, bagaimana rasionya? Rasionya itu biasanya 1,25 asam terhadap 1 biomasa. Jadi 1:1,125. Ya, 1,25-nya adalah asamnya. Makanya di sini disebut proses hidrolisis asam pekat, dan dia asam pekatnya itu asam pekat yang 70-70%. Ya. Nah, bagaimana dengan temperaturnya? Temperaturnya itu dikontrol hanya sampai sekitar 50 derajat Celcius. Ya, sampai 50 derajat Celcius. Nah, ini berarti sesudah dipanaskan ya, tapi bukan sampai mendidih, ya, sedikit dipanaskan, kemudian ditambahkan air. Apa guna penambahan air? Agar asam yang tadinya 70-77% itu dikurangi konsentrasinya menjadi 20-30%. Nah, ini baru sesudah kita kurangin konsentrasi asamnya ini, ya, kita panaskan sampai 100 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, inilah proses hidrolisis menggunakan asam pekat. Ya, proses hidrolisis menggunakan asam pekat. Nah, apa proses selanjutnya? Berarti gel ini kan dapat dari sampai tahap ini. Nah, didapatkanlah dalam bentuk gel dia. Biomasa tadi udah dalam bentuk gel. Nah, si gel ini
masih ada campuran gula dan asamnya. Ya, masih ada campuran gula dan asam ya. Karena kan tadi gel itu masih ada si asamnya. Nah, jadi harus ada proses pemisahannya. Nah, bagaimana caranya memisahkan gula dan asam? Dipakailah kolom kromatografi. Ya, kolom kromatografi. Nah, jadi ada prosesnya kalau mendapat bioetanol. Jadi pertama kita ambil gula, nah ternyata gula itu pun campuran gula itu masih ada asamnya. Nah, berarti kita harus lagi harus pisahkan antara gula dan asam dengan memakai kolom kromatografi. Nah, sesudah berarti itulah sudah kita dapatlah gula di situ. Nah, itu akhir dari proses hidrolisis asam pekat. Nah, kalau asam encer bagaimana? Nah, asam encer ini berarti kita menghidrolisis biomasa ini menjadi sukrosa, ya. Oke, ya, jadi ini asam encer ini, ya, ini proses yang termasuk yang tertua, ya. Jadi karena kalau asam pekat tentunya teknologinya harus lebih secure ya, karena asam pekat itu kan berbahaya. Nah, jadi makanya kebanyakan pabrik-pabrik itu menggunakan proses hidrolisis asam encer, ya. Nah, jadi sederhana, paling efisien. Nah, biasanya itu biomasanya diubah menjadi sukrosa. Sukrosa itu kan gula juga, gula ya, salah satu jenis gula. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya kalau kalian lihat tadi, kalau tadi asam pekat itu kan 70 ke 77%. Nah, kalau ini 0,7%. Jadi sangat-sangat encer ya, makanya disebut hidrolisis asam encer. Nah, dia temperaturnya 19 derajat Celcius. Kalau yang tadi kan tahap awal itu dia 50 derajat Celcius. Nah, sesudah itu berarti sudah dihasilkanlah selulosa ya, selulosa. Nah, campuran selulosa ini kemudian dicampur dengan asam sulfat 0,4%, berarti lebih rendah lagi. Nah, berat temperaturnya 215 derajat Celcius. Ya. Kalau tadi kan asam pekat kan 50 derajat Celcius baru 100 derajat Celcius. Nah, kalau asam encer itu dia harus sampai 215 derajat Celcius. Lebih tinggi dia suhunya karena kita menggunakan asam encer. Ya. Baru didapatlah hidrofit cair ini, hidrofit cair. Nah, nanti sama seperti asam pekat harus lagi dipisahkan si air dengan si asam ini. Yang ketiga itu adalah hidrolisis dengan enzimatik, dengan enzim. Nah, ini lebih mahal, ya, prosesnya lebih mahal karena memakai enzim ya. Nah, dan ini masih tahap awal pengembangan, ya, tahap awal pengembangan. Jadi masih jarang pabrik-pabrik menggunakan enzim karena lebih mahal, ya. Nah, sekarang ada juga tadi kan itu proses hidrolisis. Nah, ada juga prosesnya ya. Kita menggunakan penggilingan basah. Nah, itu kan tadi memakai kimia. Nah, ada juga yang memakai mekanik. Nah, mekanik itu penggilingan basah. Nah, penggilingan basah ini berarti kita menggilingnya tetapi kita pakai kalau penggilingan basah ini memakai air hangat, ya, direndam dalam air hangat. Nah, apa gunanya supaya kita dapat pecah si proteinnya sehingga pati yang kita butuhkan itu kan patinya. Dari pati itu baru kita bisa ubah menjadi gula, ya kan? Nah, jadi kita bisa lepaskan patinya, nah, kernelnya juga, biji-bijinya itu, ya, biji intinya itu kita juga bisa lunakkan. Nah, ini proses penggilingan basah. Nah, berarti produknya itu biji inti, serat, dan produk pati. Nah, ini si serat ini
bisa dijadikan sebagai bahan bakar boiler tadi, ya kan? Produk pati ini yang bisa melalui proses fermentasi tadi, ya, sehingga bisa diubah menjadi bioetanol. Ya, jadi metodenya itu hidrolisis memakai senyawa kimia, ya, asam pekat, asam encer dengan enzim, tetapi juga dia bisa pakai proses mekanik, ya. Nah, proses mekaniknya itu ya tadi wet milling istilahnya atau proses penggilingan basah. Nah, yang kedua itu ada proses penggilingan kering. Kalau proses penggilingan kering ini berarti kita tidak membutuhkan air, ya. Kita keringkan, kita giling aja sehingga ada terjadi tepung. Nah, tepungnya inilah yang mengandung biji inti jagung, biji inti dari jagung, pati dan serat. Nah, patinya ini yang kita butuhkan sebagai bahan bioetanol. Ya. Jadi supaya kalian jangan bingung, oh, apa ini kok banyak sekali? Ini maksudnya berarti 3 metode menggunakan proses kimiawi, 2 metode menggunakan proses mekanik, ya, untuk mendapatkan gula atau pati. Ya. Nah, sekarang baru kita masuk sesudah, tergantung kita mau pilih proses yang pakai kimiawi atau pakai mekanik. Nah, sesudah kita dapat pati atau gulanya itu, baru kita bisa fermentasi, ya. Ini kan menghasilkan larutan gula itu dihidrolisis atau dipecah menjadi gula sukrosa. Tadi kita udah belajar, kan ya. Nah, baru si prosesnya itu sesudah kita dapatkan gulanya, patinya itu, kita tambahkanlah ragi. Nah, ragi inilah yang merupakan proses fermentasi menjadi etanol. Nah, jadi makanya sebenarnya kalau kita buat tape, ada yang pernah buat tape? Buat tape itu kita sebenarnya menghasilkan bioetanol, ya, menghasilkan bioetanol karena tape itu kan sebenarnya mengandung alkohol, ya, mengandung alkohol. Jadi proses pembuatan tape itu miriplah dengan proses pembuatan bioetanol. Ya, cuma bedanya mungkin di tape kita tambah lagi gula-gula supaya kalau misalnya kita makan tapenya nggak asam gitu ya. Nah, tapenya itu bisa kita makan manis gitu ya. Jadi makanya inilah prosesnya memakai ragi. Proses penggilingan kering ini, ya, ini biasanya digunakan pabrik-pabrik, ya. Ini sekedar info. Biasanya 50 juta galon etanol setiap tahun itu dihasilkan dengan penggilingan kering. Karena penggilingan kering ini yang paling murah, kan. Dia pakai mekanik aja untuk menghasilkan pati. Nah, selanjutnya kita tinggal fermentasi, ya. Makanya kebanyakan mereka memakai proses penggilingan kering ini. Nah, ini dia tahap yang selanjutnya. Setelah kita dapat pati, berarti kita harus fermentasi, ya kan? Nah, fermentasinya bagaimana? Kita tambahkan ragi ke dalam larutan gula tersebut, nah, baru dipanaskan. Nah, ragi ini, ya, yang digunakan ini harus mengandung enzim yang kita sebut sebagai enzim invertase. Ya, ragi itu sebenarnya adalah katalis, ya kan, katalis. Kalau kalian buat tape itu kan, ya nggak akan jadi tapenya kalau nggak kalian kasih ragi, karena ragi itulah yang memicu supaya si pulut itu berubah menjadi tape, ya kan. Nah, jadi makanya di sini si enzim ini bertindak sebagai katalis, ya, katalis yang mengubah gula, ya, gula sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa sehingga akhirnya bisa menjadi bioetanol. Nah, ini dia reaksinya. Nah, ini gulanya, ya kan? Fruktosa. Nah, dia berubah menjadi ini glukosa. Nah, berarti ada 2 jenis katalis, ya. Yang pertama invertase katalis itu ini dipecah dulu, tadinya C12, ya kan? Menjadi C6 dan C6, berarti kan dibagi 2, dia dipecah. Nah,
Sesudah itu si ini, ya kan, dipecah lagi, airnya menjadi etanol. Ya, nah, inilah dia. Ya, ini dia sudah airnya menghasilkan etanol, tetapi masih ada karbon dioksidanya. Nah, makanya nanti ada juga beberapa proses pemisahan. Ya, jadi inilah produk yang kita inginkan itu. Ya, jadi gulanya, ini gula yang kita dapat dari kelima macam proses itu tadi, ya, hidrolisis asam, enzim atau penggilingan basah atau penggilingan kering, inilah yang kita dapat. Nah, sesudah kita dapat ini, kita tambahkanlah ragi. Raginya, kita tambahkanlah invertase katalis di sini. Nah, invertase katalis itu memecah yang tadinya dia C12 menjadi C6 dan C6. Ya. Nah, selanjutnya si C6 ini harus kita tambahkan zimase katalis namanya untuk mendapatkan etanol dan CO2. Ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya. Sebentar ya, kita 10 menit lagi ya. Nah, selanjutnya ini proses fermentasi ini sekitar 3 hari untuk menyelesaikannya, ya, sekitar 3 hari. Dan kalau kalian lihat di sini nggak boleh dia temperaturnya tinggi, karena kalau temperaturnya tinggi mati katalis kita tadi. Zimase enzim itu tidak boleh sampai 50 derajat Celcius. Kalau kalian lihat temperaturnya temperatur ruang, ya, 25 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Karena enzim itu dia sensitif dengan temperatur. Kalau temperaturnya tinggi dia bisa rusak. Ya. Nah, berarti di sini etanol yang kita hasilkan itu dia masih mengandung air. Nah, sebenarnya kita nggak mau menghasilkan air. Nah, karena itu untuk menghilangkan air kita harus memakai proses distilasi fraksional. Ya, distilasi fraksional. Nah, ini dia. Jadi penyulingan. Jadi destilasi itu seperti penyulingan. Kita memakai metode destilasi. Kenapa kita bisa pakai metode destilasi? Karena titik didih etanol dan air ini berbeda. Ya, nah, titik didih etanol dia lebih rendah daripada titik didih air. Titik didih etanol hanya 78,3 derajat Celcius. Nah, karena itu kalau kita memakai proses destilasi berarti nanti etanolnya keluar duluan. Ya, keluar duluan. Nah, berarti etanol yang keluar itu sudah tidak mengandung air lagi. Ya. Ini dia proses skema destilasi fraksionalnya. Jadi ini campuran etanol dan air. Nah, ini dia dipanaskan, ya kan? Nah, memakai kondensasi ya. Jadi ini masih juga mixture-nya, ya kan? Akhirnya nanti disinilah etanol yang sudah terpisah. Tetapi etanol dan air ini nggak bisa 100% etanol. Ya, akan ada sedikit kandungan air juga dia. Karena nanti kalau kalian mempelajari, nggak tahu kalian mempelajari kimia fisika atau tidak, nanti di kimia fisika larutan ya, itu dipelajari bahwa ada beberapa sistem itu dia tidak bisa dipisahkan 100%. Oke. Nah, selanjutnya nanti saya akan upload di Sibda ya, paper ini ya, kalian bisa baca. Nah, ini adalah contoh di mana mereka meneliti ya, mereka membuat bioetanol dari batang pisang. Nah, kan tadi saya bilang kan kalau selama ini banyak orang meneliti bioetanol dari jagung, dari gandum, ya itu semua kan bahan makanan. Nah, nanti takutnya kita pakai untuk energi, nah, kita manusia atau ternak-ternak kita tidak makan. Nah, karena itu mereka memikirkan bagaimana menggunakan batang pisang. Ya, nah, ternyata dari batang pisang ini bisa didapatkan bioetanol. Jadi bioetanol bisa digunakan untuk bahan bakar, tetapi tidak akan terjadi krisis pangan. Oke. Nah, sampai di sini
Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan. Saya rasa saya udah upload sebagian kan ya di Sibda ya. Kalian ada cek Sibda nggak? Ada cek Sibda nggak? Belum ada Sibda, Bu. Hah? Belum masuk, Bu. Belum ada Belum Sibda. masuk, Bu. Belum masuk? Belum masuk. Oke, nanti saya masukkan. Kalau Belum masuk, Bu. belum saya masukkan nama kalian ya? Belum Ya, ya? Bu. Belum, Bu. Oke, Ya, Bu. nanti saya masukkan ya. Saya masukkan nama kalian. Terus kalian cek. Saya sudah upload beberapa. Saya nggak sadar kalau saya belum masukkan kalian ke jadi peserta. Oke? Nah, nanti saya masukkan supaya kalian bisa pelajarin ya. Jadi paper itu nanti saya upload juga supaya kalian bisa baca. Nah, kalau saya ujian saya ya, bahan-bahannya biasanya apa yang ada di slide saya atau apa paper yang akan saya upload di situ. Jadi makanya papernya kalian baca nanti karena kemungkinan bahan UTS saya ambil dari paper itu, ya. Oke, ya udah kalau tidak ada pertanyaan lagi nanti saya akan masuk. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Ada, Bu. Ada berapa orang yang nggak hadir? Ada 2 orang, Bu. Ya. Saya dari tadi tidak melihat atas nama Widya Ameltri Manalu sama Margareta Ginting. Oke, 2 orang yang nggak hadir ya. Oke, biar saya tahu karena kan saya harus bikin di di laporan ya, laporan kejurusan. Oke, tadi yang lain udah pada absensi kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, nanti saya masukkan kalian ke Sibda. Nah, terus kalian cek bahan-bahan yang sudah kita pelajari sampai pertemuan ini ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.